Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Siti Herawati SEMSI yang kami hormati dan kepada teman-teman yang kami banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya kita dapat diberi kesehatan sampai dengan saat ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi jurnal dengan judul Primary Healthcare Physician Satisfaction Toward Work Safety and Personal Protective Equipment During the COVID-19 Pandemic in Qatar. Selanjutnya saya juga akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Anissa Septi Rahayu dengan NIM akhir 148, Sofa Aulia Putri dengan NIM akhir 149, Adrian Rias Mizar dengan NIM akhir 150, Adinda Rahma Zelvina dengan NIM akhir 151, Asy Syakur Iqbal Nugroho dengan NIM akhir 152, dan saya sendiri Riksa Dinasti Sundari dengan NIM akhir 153. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan kepada pembahasannya. Sebelum menjelaskan terlebih dahulu, maka saya di sini akan menyampaikan mengenai runtutan yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga objek dan metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Bulan Desember 2019 telah ditemukan virus varian baru yang kita sebut sekarang sebagai COVID-19 di kota Wuhan, Cina. Virus ini terus menyebar sampai dengan ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tercatat per tanggal 1 September 2020 telah terjadi 177.571 kasus yang terjadi di Indonesia. Menurut www.covid19.go.id. Dalam proses penanggulangannya, profesional perawatan kesehatan berada di garis depan pertahanan dalam memerangi COVID-19 dan mereka memainkan peran yang sangat penting. Tidak hanya dalam pengelolaan pasien COVID-19, tetapi juga dalam memastikan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi yang memadai dalam peraturan layanan kesehatan. Tindakan pencegahan seperti penggunaan APD sangat penting dalam mencegah penularan COVID-19 di fasilitas kesehatan, khususnya untuk tenaga medis. Penggunaan APD yang tepat oleh petugas kesehatan ini, khususnya selama pandemi COVID-19, sangat dianjurkan dan protokol keselamatan untuk petugas kesehatan harus dipatuhi. Dalam banyaknya layanan kesehatan memiliki akses terbatas pada APD yang sesuai untuk melindungi keselamatan tenaga medis dalam melayani layanan kesehatan. Akibatnya banyak petugas kesehatan yang khawatir tentang resiko infeksi dari penularan COVID-19 ini karena kekurangan APD yang sesuai yang direkomendasikan oleh WHO. Maka dari itu perlu diperhatikan kekhawatiran dan kepuasan para tenaga medis dalam menjamin kesehatan dan keselamatan pada saat bekerja. Selain itu juga termasuk dengan penggunaan alat perlindungan diri atau APD pun harus diperhatikan karena dalam penggunaan APD ini dapat melindungi para tenaga medis dalam menanggulangi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Septi Rahayu dengan di belakang 148. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya untuk identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama yaitu apakah kesehatan dan keselamatan kerja berpengaruh terhadap kepuasan tenaga medis? Untuk identifikasi masalah yang kedua yaitu apakah alat pelindung diri atau APD berpengaruh terhadap kepuasan tenaga medis.
Untuk identifikasi masalah yang ketiga, yaitu apakah kesehatan dan keselamatan kerja dan alat pelindung diri atau APD berpengaruh terhadap kepuasan tenaga medis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Untuk tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja terhadap kepuasan tenaga medis. Untuk tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh alat pelindung diri atau APD terhadap kepuasan tenaga medis. Untuk identifikasi masalah yang ketiga, yaitu untuk mengetahui pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja dan alat pelindung diri atau APD terhadap kepuasan tenaga medis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat penelitian. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa wawasan dan pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya, terutama bagi mereka yang tertarik melakukan penelitian di bidang sumber daya manusia, khususnya mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dan kepuasan kerja. Untuk manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat khususnya untuk rumah sakit, klinik, dan puskesmas agar lebih memperhatikan K3 dan kepuasan tenaga kerjanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran. Kepuasan dapat terbentuk salah satunya terkait dengan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Lingkungan kerja yang tidak aman atau kurang terjaminnya kesehatan dan keselamatan kerja karyawan akan berdampak negatif terhadap kepuasan kerja karyawan karena dapat meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Dari uraian tersebut, maka dapat diajukan suatu hipotesis penelitian yang pertama, yaitu untuk H1, kesehatan dan keselamatan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan tenaga medis. Selanjutnya, mengenai alat pelindung diri. Alat pelindung diri sangat penting dan sangat dibutuhkan pada masa COVID-19 ini, karena sangat penting dalam pengamanan COVID-19, sehingga dengan adanya alat pelindung diri yang cukup dapat meningkatkan keamanan tenaga medis. Dengan demikian, alat pelindung diri dapat meningkatkan kepuasan tenaga medis dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Maka, dari uraian tersebut, maka diajukan hipotesis yang kedua, yaitu untuk H2, alat pelindung diri atau APD berpengaruh positif terhadap kepuasan tenaga medis. Selanjutnya, mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dan alat pelindung diri atau APD. Kesehatan dan keselamatan kerja dan alat pelindung diri atau APD sangat dibutuhkan oleh tenaga medis dalam mengatasi dan melawan pandemi COVID-19 ini. Maka untuk itu diajukan suatu hipotesis penelitian yang ketiga, yaitu H3, kesehatan dan keselamatan kerja dan alat pelindung diri atau APD berpengaruh positif terhadap kepuasan tenaga medis. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asis Sakurikba Nugroho, NIM belakang 152, akan mempresentasikan tinjau pustaka. Yang pertama, definisi kesehatan dan keselamatan kerja. Tenaga kerja adalah satu aset penting yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Menurut Rianja, setiap perusahaan yang pelaku usaha kewajiban untuk memelihara tempat kerja yang sehat dan aman bagi seluruh tenaga kerja, mematuhi syarat dan standar kerja. Leon Mergison dalam Mangkunegara 2017 menjelaskan bahwa istilah keselamatan mencakup risiko keselamatan dan kesehatan. Keselamatan kerja diartikan sebagai kondisi yang aman dan selamat dari penderitaan, kerugian, dan kerusakan di tempat kerja. Tenaga kerja diberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan dilakukan dengan melakukan tindakan pencegahan terjadinya kecelakaan dan penyakit yang disebabkan pekerjaan, mengurangi atau mengendalikan efek negatif di tempat kerja, pengobatan dan rehabilitasi serta penyuluhan kesehatan
Hal ini bertujuan agar tenaga kerja dapat bekerja optimal. Hakim 2014. Slide selanjutnya, definisi alat pelindung diri (APD). Menurut Budiono, alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat penggunaan tenaga kerja untuk melindungi sebagai atau seluruh tubuhnya dari adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per/Men/7/2010, alat pelindung diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuhnya dari potensi bahaya. Di tempat kerja, pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja atau buruh di tempat kerja. Slide selanjutnya, definisi kepuasan kerja. Seseorang yang memiliki tingkat kepuasan kerja tinggi memiliki perasaan positif terhadap pekerjaannya. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah memiliki perasaan negatif terhadap pekerjaannya. Menurut Robbins dan Judge 2012, kepuasan kerja menurut Hantula 2015 ialah tanggung jawab pemimpin yang mempertahankan karyawan dan organisasinya. Kepuasan kerja merupakan perasaan senang atau tidak senang pekerjaan dalam memandang dan menjalankan pekerjaannya. Menurut Sutrisno 2017, berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli, dapat disimpulkan kepuasan kerja adalah sikap positif maupun negatif dan perasaan senang atau tidak senang seseorang terhadap pekerjaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahma Zalvina dengan NIM akhir 151. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan, yaitu mengenai objek dan metode penelitian. Yang pertama ada objek penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu dokter layanan kesehatan primer yang berada di Qatar yang berjumlah 262 orang. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan berbasis web cross-sectional. Menurut Sekaran dan Bogi tahun 2017, cross-sectional merupakan kegiatan pengumpulan data penelitian yang dilakukan hanya sekali. Mungkin beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, guna menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner untuk melakukan pengumpulan data dengan menggunakan data primer. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif atau campuran. Lalu selanjutnya ketiga ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu dokter layanan kesehatan primer yang berada di Qatar yang berjumlah 262 orang. Lalu yang keempat itu ada jenis dan sumber data. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif atau campuran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Menurut Sekaran 26 dan Bogi tahun 2017. Data tersebut bersumber dari kuesioner yang telah diisi oleh individu sebagai unit analisis yang sesuai dengan karakteristik sampel penelitian. Kemudian, waktu pengumpulan data dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai cross-sectional, di mana data akan dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu yaitu 1 Juni sampai 31 Juli 2020. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan kuesioner. Menurut Sekaran dan Bogi tahun 2017, kuesioner adalah runtutan pertanyaan tertulis yang dirumuskan sebelumnya di mana responden akan mencatat jawaban mereka, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan secara jelas.
Kuesioner ini diberikan kepada responden melalui web. Lalu selanjutnya ada teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan IBM SPSS Statistik for Windows versi 23, IBM Corp Armonk NY USA. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang pendekatan campuran yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan, di mana yang pertama ini ada hasil penelitian yaitu profil responden. Terlihat pada tabel 1.1, di sini ada variabel dan frekuensi. Yang pertama itu ada usia, kurang dari 40 itu sebanyak 63 orang, yaitu 24%. Rentang umur 41 sampai 50 ada 136 orang, frekuensi 51,9%. Lebih besar dari 51 ada 63 orang, yaitu 24%. Lalu ada gender, ada female dan male. Female sebesar 114 orang, yaitu 43,5%. Male ada 148 orang sebesar 56,5%. Lalu ada specialty, family medicine 179 orang sebesar 68,3%. General practitioner 45 orang atau 17,2%. Lalu ada internal medicine 12 orang sebesar atau 4,6%. Lalu ada pediatrics 13 orang atau 5%, and other 13 orang atau 5%. Lalu ada job degree at PHCC, general practitioner sebanyak 65 orang atau 24,8%. Lalu ada spesialis sebanyak 47 orang atau 17,9%. Lalu ada konsultan sebanyak 129 orang atau 49,2%. Lalu ada senior konsultan sebanyak 21 orang atau 8%. Lalu ada years of experience lebih kecil dari 10 tahun, itu ada 58 orang atau 22,1%. Lalu lebih besar dari 10 tahun, itu ada 204 orang atau sebesar 77,9%. PHCC ini singkatan dari Primary Healthcare Corporation. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Rias Mijar dengan NIM akhir 150. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya, yaitu hasil uji statistika. Hasil uji statistika 1 ditampilkan pada tabel 1.2 ini. Dari hasil uji analisis statistik menyatakan puas dengan kualitas dan ketersediaan APD yang diberikan. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu hasil uji statistika 2. Demikian pula 17,2% responden secara keseluruhan puas atau sangat puas dengan pencegahan dan pengendalian infeksi PHCC dalam kurung IPAC pedoman pengguna APD. Namun demikian, sekitar setengah dari responden puas atau sangat puas dengan latar belakang ilmiah dan kejelasan pedoman ini garis, yaitu sebesar 54% dan 51,2% masing-masing, dan direkomendasikan jenis APD yang digunakan oleh pasien dan staf, yaitu sebesar 48,9% dan 47% masing-masing. Terus selanjutnya 38,6% dan 38,1% puas atau sangat puas tentang kontribusi PCP untuk pengembangan atau modifikasi pedoman APD. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu hasil uji statistika 3.
analisis univariat menunjukkan bahwa usia, spesialisasi medis, dan pengalaman bertahun-tahun secara signifikan terkait dengan kepuasan keseluruhan terhadap pemeliharaan keselamatan kerja antara PCP. Setelah penyesuaian penuh, hanya spesialisasi medis secara signifikan terkait dengan kepuasan keseluruhan dengan menjaga keselamatan kerja. Peserta yang dokter umum dan lain-lain yaitu otolaryngologis, dokter mata, dokter kulit secara signifikan lebih banyak cenderung puas dengan menjaga keselamatan kerja di PHC pusat dibandingkan dengan dokter keluarga dengan 2,93 skor, yaitu dalam kurung 95% CI, 1,43, 4,43 P, lebih besar 0,001 dan skor 2,73, 95% CI 0,22, 5,25 P, Z 0,033. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Aulia Putri dengan NIM akhir 1149. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu hasil uji statistika 4. Dari hasil analisis univariat menunjukkan bahwa usia, spesialisasi medis, dan pengalaman bertahun-tahun secara signifikan terkait dengan kepuasan keseluruhan terhadap APD, model regresi yang sepenuhnya disesuaikan menunjukkan bahwa peserta yang merupakan dokter umum, internal dokter, kedokteran, dan lain-lain secara signifikan lebih banyak cenderung puas dengan pedoman APD lokal dibandingkan ke dokter keluarga dengan skor 2,82 dan 2,95 masing-masing. Selanjutnya, dokter yang memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dalam praktik secara signifikan lebih mungkin puas dengan pedoman penggunaan APD dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman bertahun-tahun lebih sedikit dengan skor yaitu 1,93. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat kepuasan keseluruhan yang rendah terhadap pemeliharaan keselamatan kerja dan pedoman penggunaan APD di PHCC di Qatar, meskipun memiliki tingkat kepuasan yang lebih baik pada setiap komponen dari dua hal utama ini. PCP yang berspesialisasi dalam kedokteran keluarga adalah yang paling tidak puas dibandingkan dengan spesialisasi lainnya. Sedangkan memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman klinis menggandakan kemungkinan kepuasan dengan pedoman penggunaan APD. Lalu selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan kerja pada dokter di Qatar berpengaruh positif terhadap kepuasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Lalu yang kedua, penggunaan alat pelindung diri atau APD pada dokter di Qatar berpengaruh negatif terhadap kepuasan, karena penggunaan APD dinilai masih rendah sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. Lalu yang ketiga ada kesehatan dan keselamatan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan, sedangkan penggunaan alat pelindung diri atau APD berpengaruh negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak. Lalu selanjutnya ada saran. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa saran, yaitu untuk menjaga kepuasan dokter layanan kesehatan primer terhadap keselamatan kerja selama waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Pertama, tenaga medis di Qatar diharapkan membuat kebijakan perawatan kesehatan dan harus memberikan pedoman praktis klinis yang tepat waktu
berbasis bukti, dan jelas. Kedua, kebutuhan pelatihan PCP tentang penggunaan APD harus diidentifikasi dan terus dinilai ulang untuk memastikan keamanan dan kepuasan pelayanan dokter di Qatar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.